Ya, shalom Bapak Ibu. Halo. Sekali lagi katakan shalom. Halo. Ya, kabar sukacita bagi kita semuanya di dalam nama Yesus. Karena di dalam Yesus semuanya akan lebih baik daripada hari ini. Sebab Yesus memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Ya, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Ini adalah Jumat Agung pertama yang mungkin kita lakukan semenjak kekristenan kita. Ini adalah Jumat Agung yang kita kerjakan hanya di rumah saja. Tetapi tetaplah bersyukur, sebab di rumah pun kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetaplah sama bagi kita semuanya. Amin. Yang percaya katakan haleluya, haleluya. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kemenangan oleh darah Yesus. Mari sama-sama katakan kemenangan oleh darah Yesus. Dia memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Seperti kita sudah tahu bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semuanya. Kematian itu adalah sebuah garis pemisah antara orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup di dunia ini. Sehingga antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal sebenarnya tidak ada lagi hubungan antara kita. Sehingga kita bagi orang Kristen, kita tidak diajarkan untuk kita berbicara kepada arwah-arwah yang sudah mati. Bagi kita orang Kristen, kita diajar agar kita tidak berbicara kepada roh-roh yang sudah mati. Nah, saudaraku, kalau kita melihat kematian Yesus itu berbeda, saudara. Kenapa kita masih merayakan kematian Yesus sampai hari ini? Satu hal yang kita tahu bahwa kematian Yesus berbeda dengan kematian yang lain. Yesus adalah Tuhan. Dia mati dan dia bangkit dan hidup pada hari yang ketiga. Dia mengalami kebangkitan dan dia hidup. Sama-sama katakan amin. Yesus hidup. Amin. Jadi itulah bedanya antara kematian Yesus dan kematian yang lain. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa selayaknya memang hanya kematian Yesus saja yang kita rayakan, yang kita ingatkan. Kematian yang lain kenapa kita tidak ingatkan, kenapa kita tidak rayakan? Sebab sekali lagi Yesus sudah mati, tetapi dia sudah bangkit. Dia tidak mati lagi, dia tidak ada lagi di salib hari-hari ini. Dia sudah hidup, dia sudah ada di surga. Oleh sebab itu hari ini di Jumat Agung ini kita merayakan, kita mengingat kembali bagaimana Yesus mengorbankan hidupnya untuk menebus kita semuanya. Amin. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Karena begitu besar kasihnya bagi kita, bagi saudara dan saya. Sehingga dia datang ke dunia mempersiapkan yang terbaik. Agar kita yang tadinya semestinya dihukum karena upah dosa kita, tetapi dia disalib, dia menggantikan kita, dia menanggung dosa-dosa kita. Hari ini mari kita belajar kembali dari firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-56 sampai 58. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-56 sampai ayatnya yang ke-58.
Kalau sudah berjumpa, mari kita perhatikan ayat ini. Bapak Ibu di rumah boleh baca dengan saya. Kita baca dengan suara yang kedengaran. Setiap orang yang membaca firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati. Baca 2 dan 3. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Nah, saudara, firman Tuhan mencatat di dalam ayat ini bahwa upah dosa itu adalah maut. Sengat maut ialah dosa. Dan firman Tuhan berkata bahwa seluruh manusia, semuanya manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal 6 dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, saudara. Upah dosa itu adalah kematian yang kekal. Upah dosa adalah maut, dan maut itu membawa kita kepada kematian, saudara. Tetapi firman Tuhan mencatat ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi hari ini kita bersyukur. Kita yang tadinya sudah memiliki tabiat dosa. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, semenjak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka dikisahkan pada zaman-zaman Nuh bahwa kecenderungan hati manusia itu melakukan perkara-perkara dosa. Dan kalau kita masih tetap saja hidup di dalam dosa tanpa pengorbanan Kristus, maka kita menuju kepada maut, kita menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Yesus, syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh Yesus kita berkemenangan, saudara. Kenapa di dalam Yesus? Ada apa dengan Yesus? Matius pasalnya yang pertama, Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21, firman Tuhan mencatat demikian. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Matius pasal 1, ayatnya yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Nah, saudaraku, kata menyelamatkan ini juga memiliki pengertian bahwa Yesus akan membebaskan kita, Yesus akan mengampuni kita. Bahkan bukan hanya begitu saja, tetapi Yesus yang menghapuskan dosa-dosa kita, saudara. Kalau dosa sudah dihapuskan, berarti impact dosa adalah maut, itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi malam hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab upah dosa itu diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib itu. Di atas kayu salib Dia berkata sudah selesai. Semua kutuk-kutuk nenek moyang itu sudah selesai. Kutuk-kutuk kesukaran, Tuhan berkata sudah selesai. Sebab
Dia dinamai Yesus karena dialah yang akan membebaskan saudara dan saya. Dan secara historikal, Yesus sudah lakukan itu. Secara historikal, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di atas salib itu. Dan dia menebus saudara dan saya. Mari kita bersyukur atas itu. Amin. Dia sudah menebus kita. Dia memindahkan kita dari dunia, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu bagian kita, mari kita percaya. Sebab firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita, saudara dan saya, kita yang percaya tidak binasa, kata firman Tuhan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan percaya di dalam nama Yesuslah kita akan menikmati, kita akan hidup berkemenangan. Mari saya bacakan lagi kepada kita di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes pasal 5. Ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan mencatat demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, dia adalah anak Allah, maka kita akan menikmati, maka kita akan menerima kemenangan, penebusan oleh darah Yesus di dalam kehidupan kita, saudara. Kita mengalami kemenangan karena darah Yesus tercurah bagi kita semua. Memang dia mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu buktinya dia adalah Tuhan, saudara. Sekali lagi saya ingatkan saudara, semua nabi-nabi mati, semua pemimpin-pemimpin agama itu mati. Tapi kita bersyukur Alkitab mencatat pemimpin agama kita itu hidup sampai hari ini. Dia ada di surga. Itu yang dicatat oleh Alkitab kita. Saya bangga dengan itu saudara. Saya bangga punya Tuhan yang hidup saudara. Karena dialah oleh darahnya kita mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang saya mau bagikan pada malam hari ini agar kita menerima kemenangan demi kemenangan ini bagi kita semua. Mari perhatikan di dalam Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23, atau langsung Matius pasalnya yang ke-26 ayat 28 saudara. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-28. Ayat 28 dari Matius pasalnya yang ke-26, firman Tuhan berkata begini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Katakan amin. Jadi yang pertama, kemenangan yang seperti apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu? Yang pertama, kemenangan yang kita terima adalah pengampunan dosa. Ayat 28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi dosa kita diampuni. Sebab upah dosa adalah maut. Kita tidak lagi menerima upah dosa. Kenapa? Karena Yesus memberikan kita kemenangan oleh darahnya, saudara. Karena Yesus sudah menebus kita, dia mengampuni dosa kita.
kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan, dan sesama keluarga pun dipulihkan. Kita bersyukur, saudara, hari-hari ini dengan keadaan lockdown sekarang atau masa kawalan pergerakan ini, saya melihat banyak keluarga yang sudah mulai membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing. Itu adalah satu hal yang positif. Dan malam hari ini kita tahu bahwa pengampunan Yesuslah yang membuat kita mampu membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua, mari baca Alkitab kita. Lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 25. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sekali lagi, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Amin. Jadi saudara, Yesus sudah ditentukan. Oleh darahnya kita akan mengalami pendamaian karena iman percaya kepada Yesus, saudara. Dosa merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan karena dosalah manusia tidak dapat menemukan Tuhan. Yang membuat jarak antara manusia dengan Tuhan adalah dosa. Dan saudara, impact yang berikutnya, ketika kita jatuh, ketika hidup di dalam dosa, maka dosa membuat selain hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak, maka dosa membuat hubungan antara sesama manusia itu menjadi rusak, saudara. Tetapi kita bersyukur kepada Yesus, sebab di dalam Yesus ada pendamaian oleh darah Yesus, saudara. Tapi ingat, di sana ditulis dengan kata iman. Dan ketika kita diperdamaikan antara kita manusia dengan Tuhan, maka kita sesama manusia pun diperdamaikan. Tentunya kita setuju bahwa Paulus pernah berkata bahwa iman itu bekerja oleh karena kasih, saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar hidup menjadi seorang Kristen yang mengasihi. Karena kita sudah diperdamaikan, saudara. Wow, kalau kita sudah diperdamaikan karena kita memiliki iman kepada Tuhan, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita damai dengan semua orang, saudara. Kita tidak memiliki musuh, saudara. Kita tidak punya kepahitan. Tuhan tertarik kepada Salomo karena Salomo tidak meminta kematian kepada musuh-musuhnya. Saya sedang berpikir bahwa Salomo tidak memiliki dendam di dalam hatinya. Salomo tidak memiliki musuh yang menjadi dendam di dalam hatinya, saudara. Oleh sebab itu,
Semestinya kalau kita merasakan pendamaian yang dikerjakan oleh darah Yesus, kita semestinya tidak memiliki dendam, kita tidak memiliki musuh, kita tidak sakit hati, saudara. Sebab itu malam hari ini, ayo kita belajar, kita terima pendamaian. Oleh darah Yesus kita didamaikan, kita akan diberikan kemenangan, saudara. Saudara, mari kita lihat lagi Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16. Lihat lagi Yakobus pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan mencatat, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Nah saudaraku, kalau kita dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka automatically sesungguhnya hubungan kita dengan sesama itu dipulihkan. Sekali lagi, kalau bahasa di dalam Roma tadi, Tuhan melakukan pendamaian kepada kita oleh iman di dalam darah Yesus. Nah, secara histori, darah Yesus sudah tercurah kepada kita lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah bagi kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Yesus, kita menerima pendamaian. Kita didamaikan dengan Tuhan. Nah, impact berikutnya adalah kita dan sesama diperdamaikan, saudara. Kalau kita dan sesama diperdamaikan, saya melihat lagi ayat Yakobus ini dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kalau saya sedikit terjemahkan lewat perenungan saya, kata-kata hendaklah engkau saling mengaku dosa itu berbicara hendaklah engkau saling mengasihi, saling mengampuni. Karena ketika kita saling mengasihi, saling mengampunilah, kita dapat saling mendoakan. Nah, kabar baik bagi kita pada malam hari ini, Yesus sudah mati di atas kayu salib secara historical 2000 tahun yang lalu, dan dia sudah bangkit. Dan firman Tuhan menjamin bahwa kita diperdamaikan oleh darah Yesus, oleh iman kita. Jadi ketika kita percaya di dalam nama Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan impactnya sesama kita diperdamaikan. Kita semestinya tidak hidup di dalam pergaduhan, kita semestinya tidak hidup di dalam kebencian, kita semestinya tidak hidup di dalam dendam, tapi kita hidup di dalam kasih Kristus, saudara. Sehingga di sanalah letak kemenangan tadi. Kita boleh saling mendoakan, kita boleh saling membangun. Dan firman Tuhan mencatat, ketika kita saling mengaku dosa atau saling mengasihi, saling mengampuni, dan kita saling mendoakan, kita menjadi orang benar. Dan di sana doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan ayat sebelumnya dikatakan, maka engkau akan mengalami kesembuhan, saudara. Di sanalah kemenangan kita. Ada pendamaian oleh darah Yesus. Tapi ingat, mari kita memiliki iman percaya, dan iman kita bekerja oleh kasih. Kristus mengerjakan kasih. Oleh sebab itu, saya percaya ketika dia mendamaikan, maka ada kasih dalam kehidupan kita. Kita mungkin saja ada persoalan dengan orang lain. Kita mungkin saja terkadang ada tekanan, ada ketersinggungan. Tetapi jangan sampai kita membawa dendam dalam kehidupan kita.
Jangan sampai tercipta kebencian di dalam hati kita. Jangan sampai tersimpan akar kepahitan di dalam hati kita, sehingga kalau itu terjadi, kita tidak akan pernah mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku, mari malam hari ini datang kepada Tuhan. Alamilah pendamaian, karena darah Yesus mendamaikan kita, saudara. Yang ketiga, mari buka Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Katakan amin, saudara. Jadi masih ingatkah kita bahwa firman Tuhan berkata bahwa kita berasal dari Allah dan kita ada di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Nah, iblis adalah penguasa di dunia. Sehingga di dalam konteks penginjilan, Yesus pernah berkata bahwa kamu diutus, kamu seperti domba diutus ke tengah serigala. Nah, oleh sebab itu saudara, sekali lagi kita berada di tengah-tengah dunia ini. Kita berasal dari Allah, tetapi kita ditempatkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, saudara. Dan sekali lagi bahwa penguasa di dunia ini adalah iblis. Dan tahukah Anda, masih ingatkah Anda bahwa iblis adalah bapa segala dusta? Iblis akan senantiasa berbicara. Dia berbicara di telinga kita, dia berbicara di pikiran kita, dia berbicara di hati kita. Makanya di dalam Wahyu di sini dikatakan bahwa iblis itu adalah pendakwa saudara-saudara kita. Dia selalu berbicara. Iblis itu berbicara, dia menyampaikan segala sesuatu, semuanya dia ketahui, dan iblis akan menyampaikan semuanya. Hanya satu yang tidak dia sampaikan, dia tidak sampaikan bahwa dia sedang berdusta, saudara. Kita hidup di tengah-tengah dunia, dan hari ini iblis sangat menggoda kita. Iblis sangat menggoda hati kita. Iblis sangat menggoda pikiran kita agar kita menyendengkan telinga kita kepada perkara-perkara dunia, agar kita menghadapkan hidup kita kepada perkara-perkara dunia, saudara. Tetapi hari ini kita bersyukur sebab firman Tuhan berkata bahwa dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Kita mengalami kemenangan, saudara, dan oleh kesaksian orang-orang percaya. Sebab itu hari-hari ini bagaimana kita mengalami kemenangan? Yesus sudah mengerjakan kemenangan di atas kayu salib, darahnya tercurah, Dia mengerjakan kemenangan. Hari-hari ini bagian kita, kesaksian kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi saksi Kristus sehingga kita mengalami kemenangan. Sekali lagi, iblis sangat menggoda pikiran kita. Iblis sangat menggoda mata kita. Iblis sangat menggoda agar kita berkata-kata. Saudaraku, hari-hari ini melihat semua keadaan COVID-19 yang belum selesai, sekali lagi, iblis sangat menggoda agar kita berkata-kata. Kadang kita melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Iblis menggoda kita agar kita berbicara.
Kadang kita melihat mungkin pihak-pihak tertentu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, iblis sangat menginginkan agar kita bertindak. Iblis sangat menginginkan agar kita berkata-kata. Tetapi malam hari ini ketahuilah, jangan sampai kita asal berkata-kata, jangan sampai asal kita bertindak. Karena kalau kita asal berkata-kata, asal bertindak, maka kita tidak menjadi kesaksian. Sebab itu mari, jadilah kesaksian kita menjadi kesaksian yang berkemenangan, saudara. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib itu, oleh darah anak domba, dan oleh kesaksian orang-orang percaya, iblis akan dikalahkan. Bahkan iblis sudah dikalahkan. Sebab itu malam hari ini, ayo hidup berkemenangan, saudara. Jangan izinkan kemenangan kita direbut oleh iblis hanya karena mata kita mengikuti hal-hal yang negatif, hanya respon kita sering mengikuti yang negatif, saudara. Apalagi kita di rumah, kita banyak melihat dunia internet, maka kita banyak melihat hal-hal yang belum tentu itu benar. Oleh sebab itu, mari jaga pagari hati kita dengan kebenaran firman. Jangan sampai kita merespon dengan negatif. Amin. Sebab itu malam hari ini, terimalah kemenangan dari Yesus. Ada 3 yang kita dapatkan kemenangan, yang kita pelajari malam hari ini. Bahwa Kristus Yesus Tuhan sudah mati dan Dia menebus kita, saudara. Amin. Yang pertama tadi kita melihat Yesus mengerjakan kemenangan bagi kita. Kita dibebaskan dari hukuman dosa, dan darahnya itu yang membebaskan kita. Dan yang kedua, darah Yesus itu mendamaikan kita, saudara. Oleh iman kita, kita diperdamaikan. Kita diperdamaikan dengan Tuhan, dan kita diperdamaikan dengan sesama kita. Sehingga kita boleh saling berdoa, dan kita saling memberkati. Kita saling membawa doa kita kepada Tuhan. Sehingga ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan terjadi. Dan yang ketiga, saudaraku, ayo kita belajar oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, maka iblis sudah dikalahkan. Oleh sebab itu, darah anak domba 2000 tahun yang lalu, darah Yesus sudah tercurah mengerjakan bagiannya. Bagian kita orang percaya, ayo kita hiduplah menjadi kesaksian Kristus. Sebab kita, saudara dan saya, kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca banyak orang. Sebab itu saudaraku, mari kita hidup beriman, berkemenangan di dalam Tuhan. Terimalah kemenangan oleh darah Yesus yang tercurah kepada saudara dan saya. Sebab itu malam hari ini, sebelum kita akan menerima anggur dan roti yang melambangkan tubuh dan darah Yesus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, mari malam hari ini sadari, saudara, bahwa Yesus memberikan kepada kita kemenangan. Dia melakukan pendamaian kepada kita. Dia melakukan pembebasan bagi kita. Dan bagian kita, mari kita oleh iman jadi kesaksian yang baik oleh kebenaran firman Tuhan. Mari responi kebenaran firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita akan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di, katakan ku yakin. Oh, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapa, kami bersyukur pengorbananmu di atas kayu salib mengubahkan kami, membuat kami layak untuk memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa, membuat kami memiliki persekutuan yang indah. Tuhan memindahkan kami dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan kerjakan, sebab di dalam darah-Mu ada pendamaian. Hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan, dan kami dengan sesama kami diubahkan dan dipulihkan, sehingga kami boleh saling mendoakan, saling mengasihi Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Bahkan kami menerima kemenangan oleh darah Yesus, dan kami menjadi kesaksian Kristus, sehingga kemenangan yang gilang gemilang akan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Kerjakanlah kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Materaikan firman-Mu, kami menjadi pelaku firman-Mu. Sebab itu layakkan kami semua, agar kami menerima tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur perjamuan malam hari ini, dan kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin.